Nama saya Tiara Lisania Zikria. Nomor induk mahasiswa saya 2002072990 dari kelas H. Nama saya Indah Mei Silvianisa Gita, nomor induk mahasiswa 2002073727. Namaku Tia Julia Adila. NIM 200207289289. Notasi ilmiah. Pengertian notasi ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian notasi adalah sistem lambang dalam kurung tanda yang menggambarkan bilangan dalam kurung aljabar, nada dalam kurung musik, dan ujaran dalam kurung fonetik. Proses perlambangan nada atau ujaran dengan tanda dalam kurung huruf, catatan pendek yang perlu diketahui atau diingat. Sedangkan ilmiah ialah bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan. Jadi, notasi ilmiah adalah ilmu yang mempelajari sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan, nada atau ujaran dengan tanda huruf. Jenis kutipan. Kutipan terbagi menjadi dua jenis, kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Adapun kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja. Pengertian catatan kaki. Pengertian catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Catatan kaki digunakan sebagai pendukung keabsahan, penemuan, atau pernyataan penulis yang tercantum di dalam teks atau sebagai petunjuk sumber. 2. Tempat memperluas pembahasan yang diperlukan tetapi tidak relevan jika dimasukkan di dalam teks. Penjelasan ini dapat berupa kutipan pula. Referensi silang, yaitu petunjuk yang menyatakan pada bagian mana atau halaman berapa yang sama dibahas di dalam tulisan. Tempat menyatakan penghargaan atas karya atau data yang diterima dari orang lain. 1. Teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Dilihat dari bentuknya, pengutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua pola yang masing-masing pola ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip. Syaratnya adalah, yang pertama, pola teks yang tidak lebih dari 4 baris. Yang kedua, kutipan terintegrasi dengan teks. Yang ketiga, kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Yang keempat, mencantumkan sumber referensi. Dan yang kelima, rujukan ditulis di antara tanda kurung. Dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun penerbitan, titik 2, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman. Contohnya, pembelajaran sebagai suatu yang bersifat sistematis tersebut dinyatakan pula oleh Dimyati dan Mujono dalam kurung 1999-2-297 kurung tutup yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Karakteristik kutipan tidak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini bisa dilihat dari teknik penulisannya berikut. Yang pertama, terintegrasi dengan teks utama. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi. Begitupun jika 1,5 atau 2 spasi. Dan yang terakhir mencantumkan sumber kutipan. Contohnya, Majas menurut Nurgiantoro dalam kurung 1987.2-297 kurung tutup merupakan kata-kata menuju kata harfiah, melainkan pada makna yang ditambah atau makna yang tersirat. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Yang pertama, catatan kaki atau footnote. Footnote yang merupakan rujukan ditulis berdasarkan cara berikut ini. Yang pertama, nama pengarang tanpa dibalik urutannya, diikuti koma. Yang kedua, jika nama dalam tertulis lengkap disertai gelar akademis, catatan kaki mencantumkan gelar tersebut. Yang ketiga, judul karangan dicetak miring tidak diikuti koma.
Nama penerbit dan angka tahun diapit tanpa kurung diikuti koma. Yang keempat, nomor halaman dapat disingkat HLM atau H. Angka nomor halaman diakhiri titik. EndNote. Pada teknik EndNote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. 2. Menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. 3. Menulis nama akhir pengarang tanpa koma, tahun terbit .2, dan nomor halaman di dalam kurung dan akhirnya diberi titik. Teknik memberi simbol. Apabila penulis menganggap bahwa ada suatu kesalahan dalam kutipan, dapat dinyatakan dengan menuliskan simbol dalam kurung sich, tanda seru, langsung setelah kesalahan tersebut. Contoh. Penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka banyak ragamnya. Berikut adalah cara penulisan daftar pustaka yang lazim digunakan dalam penulisan karangan ilmiah. 1. Tulis tajuk daftar pustaka dengan menggunakan huruf kapital di bagian tengah atas. 2. Gunakan alinea menggantung atau menonjol. 3. Jarak spasi setiap baris dalam satu sumber adalah 1 spasi, sedangkan jarak antara sumber bacaan yang satu dengan yang lainnya adalah 1,5 spasi. 4. Urutkan susunan daftar pustaka berdasarkan urutan abjad, nama belakang penulis, atau nama lembaga yang menerbitkan sumber bacaan, bukan berdasarkan urutan angka atau huruf. 5. Gelar tidak dicantumkan. 1. Daftar pustaka berdasarkan sumber buku. 2. Penulisan nama pengarang dibalik, dalam kurung, nama belakang jadi di depan dengan dihubungi tanda koma, tanpa menggunakan gelar akademik dan diakhiri dengan tanda titik. Jika nama pengarang lebih dari 2 orang, maka menggunakan singkatan. 3. Menuliskan tahun penerbitan diikuti dengan tanda titik. 4. Menuliskan judul buku dengan diberi garis bawah atau ditulis miring dan diakhiri tanda titik. 5. Penulisan kota terbit dan diikuti tanda titik 2. 6. Penulisan kota terbit diikuti dengan asal penerbit atau percetakan dan diakhiri tanda titik. 7. Jika penulisan daftar pustaka tidak mencukupi dalam satu baris, maka dilanjutkan di baris selanjutnya dengan tulisan menjorok ke dalam. Contoh,